Bersyukur kita bisa hadir dalam doa dan puasa pada sore hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Datang Ya Bapa.
Tuti berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Sampai pada sore hari ini kami masih kuat mengikuti doa dan puasa ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat tertanam di hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu bisa tersampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita boleh bertemu kembali ya, yang ada di tempat ini juga yang mengikuti secara live streaming. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita bisa ya sehat kuat memuji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita buka Alkitab kita langsung saja di dalam Titus pasal yang pertama ya, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan ya, saudara kasih oleh Tuhan. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur ya, sudah baca firman Tuhan dalam Titus. Sebelumnya ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan disampaikan kepada Titus ya oleh Paulus. Ya, bagaimana pada saat itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini ditujukan untuk supaya Titus menetapkan penilik-penilik jemaat ya. Tetapi sebelum sampai kepada penilik jemaat, kita melihat bahwa ya di sini terkhusus kepada seorang pria ya, khususnya kepala rumah tangga saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti firman Tuhan ini hanya didengarkan oleh kaum pria saja, tetapi kita semua mendengarkan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, mungkin para ibu-ibu senang ya teruskan supaya suami saya mendengarkan seperti itu. Tapi bukan seperti itu maksud saya ya, sering kasih lihat Tuhan. Tapi kita akan belajar dari firman Tuhan kali ini ya. Di sana sebelum sampai kepada orang yang berdampak bagi jemaat ya, untuk mengawasi jemaat, terlebih dahulu di keluarganya, saudara yang kasih lihat Tuhan. Kita akan melihat ya bagaimana Titus harus menunjuk kepada orang yang seperti apa ya. Ya, itu sebabnya saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu penatua keluarga, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, sebelum sampai kepada ya orang yang bisa menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang lain, ya tentunya pada keluarga dulu, ya. Itu sebabnya pertama pada diri sendiri, terus pada keluarga, lalu bisa keluar seperti itu, saudara kasih oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak sedangkan keluarga kita berantakan seperti itu, ya. Seperti itu kira-kira, saudara kasih oleh Tuhan. Kita melihat di sini, ya. Di ayat yang pertama tadi ya, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya, penatua-penatua di sini dari bahasa Yunani itu presbuteros. Ya, saudara kasih Tuhan, yang artinya adalah seorang laki-laki yang udah dewasa, udah mateng seperti itu ya, bisa mengambil suatu keputusan dengan tepat. Itu artinya dari presbuteros tadi itu ya. Istilah penatua itu tadi ya, selain istilah penatua disebut juga sebagai penilik jemaat. Tetapi sebelum sampai pada penilik jemaat, keluarganya dulu harus ditoto seperti itu, ditata, saudara yang kasih lihat Tuhan ya. Kita akan melihat ya kenapa Paulus menyuruh Titus untuk
menetapkan penatua-penatua pada saat itu. Karena saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, sudah betapa hancurnya pada saat itu ya di Kreta moral orang-orang pada saat itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10 ya sampai ayat yang ke-12 ya, ayat 10 sampai ayat 12 di sana berkata bahwa karena sudah banyak orang hidup tidak tertib ya, terutama di antara mereka yang pegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak ya, untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Bahkan diperjelas di ayat yang ke-16 di sana juga berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Betapa moral pada saat itu, saudara yang kasih oleh Tuhan ya, sudah tidak layak lagi seperti itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, hancurnya. Tetapi kita akan melihat, saudara yang kasih oleh Tuhan ya, itu sebabnya diperlukan bahwa Titus ditunjuk ya untuk memilih, untuk bagaimana menetapkan penatua-penatua di setiap kota ya. Kita akan melihat saudara yang kasih oleh Tuhan ya, walaupun saya ya belum sampai pada titik bagaimana saya berkeluarga seperti saudara mungkin yang melihat ya, saudara yang kasih oleh Tuhan yang mendengar firman Tuhan kali ini ya. Tetapi ya, saya belajar dari firman Tuhan ini ya, bagaimana walaupun saya belum masuk kepada lapangan ya sebagai seorang suami istri seperti itu ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi saya hanya melihat saja dari jauh seperti Musa melihat tanah Kanaan seperti itu. Saya sudah bisa melihat gambarannya bagaimana keluarga yang baik itu seperti apa, seperti itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kita akan melihat ya ciri-ciri seperti apa ya, pria seperti apa yang tepat yang bisa dikatakan sebagai penatua ya. Kita akan melihat di ayat yang ke-6a di sana berkata, yakni orang-orang yang tak bercacat ya, yang mempunyai hanya satu istri. Ini khususnya, makanya saya bilang tadi ini khusus bagi para kaum pria ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama adalah mampu memimpin keluarga. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama tadi ya, mampu memimpin keluarga, termasuk dirinya sendiri dulu ya. Tapi poin ini saya gabungkan ya, menjadi mampu memimpin keluarga. Ya, suami yang di sini di mana dikatakan yang mempunyai hanya satu istri saja. Ini adalah kriteria seseorang yang ditunjuk ya, yang layak sebagai penatua, seperti itu saudara kasih oleh Tuhan. Bagaimana kehidupannya, dia mampu memimpin keluarganya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana di sini yakni orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa bapak-bapak kaum pria di Bukit Hermon orangnya luar biasa ya, yang mempunyai satu istri saja. Tidak ada kan yang mempunyai dua istri ya, kaum pria bapak-bapak yang ada di Bukit Hermon tidak ada. Saya percaya itu. Tetapi ya, lebih lagi kita mau belajar bagaimana bahwa bukan hanya sebatas itu saja, tetapi baiklah bagaimana seorang suami ya, dia harus mampu memimpin keluarganya. Dalam memimpin keluarga ya, membangun mesbah di rumah ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah suatu kriteria bagaimana Titus menunjukkan, menetapkan penatua seperti itu, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Orang yang seperti inilah yang layak, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi suami yang setia dan tidak melakukan satu perselingkuhan, poligami dan lain-lain sebagainya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi tetaplah setia kepada satu istri ya, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Histori pada saat itu ya, histori ini kan Titus ditunjuk ya. Karena apa sih? Kenapa dikatakan di sana bahwa yakni orang-orang yang terbercacat yang mempunyai hanya satu istri. Histori pada saat itu banyak orang yang suami-suami yang memiliki lebih daripada satu istri, saudara kasih lihat Tuhan. Ya, karena rusaknya moral tadi, saudara kasih lihat Tuhan. Ya, bagaimana ditemui kasus orang yang beristri lebih daripada satu. Itu sebabnya harus bisa mengekang dirinya. Ya, kaum pria harus bisa mengekang diri. Saudara kasih lihat Tuhan. Yang kedua, kita melihat ya. Yang kedua di ayat yang ke-6b di sana. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib.
Yang kedua adalah mampu mengajar, saudara yang kasih lihat Tuhan. Ini kriteria daripada seorang penatua, terkhususnya kepada anak-anaknya ya. Di sana yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Seorang anak ya, saya percaya bahwa anak-anak yang hidupnya tertib, anak-anak yang hidupnya beriman kepada Tuhan ya, yang tidak dapat dituduh karena hidupnya tidak senonoh, saya percaya ada peran orang tua di dalamnya ya. Ada peran orang tua, saudara kasih lihat Tuhan. Saya merasa ya kalau mendengar kesaksian dari Bapak Gembala kita ya, waktu di Pasar Ibu, bagaimana orang tuanya, terkhusus ayahnya ya, Bapak Gembala menceritakan bahwa menjadi sosok figur yang patut dicontoh seperti itu, saudara kasih lihat Tuhan ya. Bagaimana ya kalau kita melihat sekarang ya, Bapak Gembala dipakai untuk mengajar kita ya, bagaimana sebagai gembala sidang di tempat ini ada histori dari orang tua, peran orang tua yang diikuti, yang rajin berdoa, yang dekat Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih lihat Tuhan, orang tua itu penting. Itu sebabnya saudara yang kasih lihat Tuhan, kalau ya orang tua yang menginginkan anaknya mempunyai suatu karakter yang baik, mulai dari orang tua, saudara yang kasih lihat Tuhan ya. Tunjukkan sikap yang baik, tunjukkan sikap yang berkenan ya di hadapan Tuhan. Makanya itu sebabnya akan tertular kepada anaknya ya. Bagaimana yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Lalu bagaimana ya dengan kita, misalnya kita mengalami satu broken home atau kita mengalami satu disfungsional ya dalam rumah. Bukan berarti hidup kita tidak ada harapan untuk kita hidup beriman, hidup kita sukses. Bukan berarti tidak seperti itu, ya. Jadi ya bagaimana, berapa banyak juga kita melihat bahwa banyak kok orang yang broken home, orang yang disfungsional, dia mencapai suatu kesuksesan, tapi ada tahap yang dia lalui, yaitu dia menemukan orang tua. Orang tua apa? Orang tua angkat kah, orang tua asuh, orang tua rohani, dia temukan untuk mendidik dirinya. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan, jangan katakan kalau kita mengalami suatu ketika kita mengalami yang namanya broken home atau tadi disfungsional ya, seperti itu, kita harus menemukan orang tua yang membuat entahkah itu orang tua rohani kita ya, membuat kita semakin dekat, yang kita menemukan ajaran sehat di sana. Saudara yang kasih lihat Tuhan ya. Saya membaca tadi ya betapa peran orang tua itu sangat besar bagi pendidikan moral anak, bagi bahkan kesuksesan anak. Itu sekitar, saya baca riset itu mengatakan bahwa sekitar 67 sampai 75% itu dari rumah, seperti itu, pembentukan karakternya, moralnya, itu saudara kasih lihat Tuhan ya. Itu sebabnya para orang tua, marilah kita menyadari bahwa saya juga mempersiapkan diri ya, walaupun saya belum menjadi orang tua, tapi saya harus mempersiapkan diri ya, walaupun saya hanya melihat tadi seperti itu, melihat, tetapi dengan melihat suatu gambaran itu saya bisa belajar juga, saudara kasih lihat Tuhan, bagaimana nanti ke depannya, oh yang saya lakukan harus seperti ini ya, seperti itu kira-kira ya. Tetapi kita yang sebagai Bapak Ibu, yang sebagai orang tua, marilah belajar bahwa Bapak Ibu harus bisa mengajar di rumah sebagai guru ya, guru yang sangat berperan penting bagi anak-anak, saudara kasih lihat Tuhan. Di sini ya, di sini tuh anak-anaknya itu dari bahasa Yunaninya saya baca tadi tuh apa ya? Tuh. Tapi intinya artinya itu, saudara kasih lihat Tuhan, saya melihat bahwa di situ anak-anak yang masih tinggal di dalam rumah. Ya, masih tinggal di dalam rumah, bukan anak yang maksudnya sudah dilepaskan, yang sudah nikah, bukan. Tapi terkhusus anak-anak yang masih di dalam rumah, seperti itu saudara kasih lihat Tuhan ya. Mulai dari masa kecil mereka, mulai mereka lahir ya, sampai mereka remaja dan beranjak kepada dewasa. Di situ sangat penting peran orang tua mendidik anak-anaknya, saudara kasih lihat Tuhan ya. Itu sangat penting, saudara kasih lihat Tuhan. Jadi mampu mengajar ya. Oh ini anak-anaknya itu dalam bahasa Yunani itu tadi saya baca teknon, yaitu anak-anak yang masih tinggal di rumah dan dalam pengawasan ayahnya, dalam pengawasan orang tuanya. Jadi mari Bapak Ibu yang masih anak-anaknya dalam pengawasan Bapak Ibu, mari ajar mereka. Itu sebabnya sebelum mereka diajar
Bapak Ibu harus belajar juga, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Apa yang harus diajarkan kepada anak-anak ketika anak-anak bertanya, harus bisa menjawab seperti itu, saudara yang kasih lihat Tuhan ya. Mari kita bisa menjadi penatua dalam rumah tangga. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan, itu tadi. Jadi jika seorang ayah ya sudah bisa jika seorang ayah sudah belajar lebih dalam lagi ya, dia belajar firman Tuhan setiap hari, tentu saya percaya bahwa untuk mengajar anak-anaknya juga ya, saya percaya bahwa dia bisa seperti itu, sering kasih lihat Tuhan ya. Mari terkhusus pada kaum bapak-bapak ya, mari jadilah penatua keluarga, kepala keluarga yang baik, seorang imam yang baik, seperti itu, saudara kasih lihat Tuhan. Dan yang ketiga saya akan menyampaikan poin yang ketiga, itu kita melihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 di sana. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Jadi poin yang ketiga adalah seorang pria yang layak dikatakan seorang penatua adalah mereka yang berintegritas, seorang kasih lihat Tuhan. Bukan orang yang dikatakan di sini kan ada suatu sangat kontras di ayat 7 dengan ayat yang ke-8 sangat kontras, seorang kasih lihat Tuhan, ya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Ya, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ya, kalau ini disampaikan secara lebih dalam lagi banyak sekali yang perlu disampaikan. Tapi ya, kita mau belajar bahwa seorang pria ya, seorang penatua keluarga yang layak ya, itu adalah orang yang suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Bahkan di ayat 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu ya, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Inilah saudara yang kasih lihat Tuhan, bagaimana seorang penatua yang baik ya harus hidup berintegritas, yang baik dilakukan ya, jangan yang jahat-jahatnya dilakukan, yang baik ditinggalkan ya. Tapi saya percaya kaum pria Bukit Hermon tidak ada yang peminum ya, tidak ada yang kasar terhadap istrinya ya. Biarlah kiranya menjadi kepala keluarga yang mengayomi keluarganya, yang membentuk keluarganya, membangun mesbah di dalamnya ya, mesbah kepada Tuhan ya. Bagaimana ya, suka akan yang baik, bijaksana ya, bijaksana dalam mengambil suatu keputusan ya. Jangan asal sembarang mengambil suatu keputusan, tetapi mari diskusikan juga kepada istrinya seperti itu ya. Sedang kasih Tuhan, adil ya, tidak membanding-bandingkan. Saya menyayangi anak ini, saya menyayangi anak ini, dan ini tidak saya sayangi, seperti itu ya. Harus sama-sama adil ya. Saleh, dapat menguasai diri ya. Sedang kasih lihat Tuhan, bahkan di ayat yang 9 penekanannya, dan berpegang kepada perkataan yang benar. Apa sih yang perkataan yang benar? Ini Alkitab ya. Biarlah kiranya dari ketiga hal ini ya, yang kita pelajari bahwa setiap kaum pria mari menjadi penatua keluarga yang baik, saudara yang kasih lihat Tuhan. Bahkan ya, para istri-istrinya juga harus mendukung seperti itu, saudara yang kasih lihat Tuhan ya, menjadi suaminya supaya mendukung untuk dekat dengan Tuhan ya, bisa mengajar anak-anaknya firman Tuhan. Yang belum dapat jodoh ya, belajar juga ya. Yang seorang laki-laki belajar untuk menjadi pria yang baik, pria yang berintegritas, pria yang bertanggung jawab ya, saudara kasih lihat Tuhan. Bagi kaum wanita ini sebagai suatu untuk melihat seperti apa ya kriteria pasangan yang Anda harus pilih, seperti itu ya. Jadi kita semua dapat pelajaran dari hal ini, saudara kasih lihat Tuhan. Biarlah kiranya dalam masanya ya, walaupun hari-hari ini jahat, tetapi marilah ya, kita harus menjadi orang-orang yang tampil beda, orang-orang yang harus ya bisa dipercaya ya. Dari ketiga hal ini kita belajar, saya akan ulangi ya, apa
ciri-ciri pria yang berhasil sebagai penatua itu, apa yang layak dikatakan. Yang pertama tadi mampu memimpin keluarga, yang kedua mampu mengajar anak-anaknya khususnya ya. Dan yang ketiga adalah berintegritas. Dari ketiga hal ini kita belajar, biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Murialah glory, glory, glory. Glory, 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 Jesus, glory, Jesus. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang, di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar, bersama keluargaku. Selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar. Sekali lagi, gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi
Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu sore hari ini ya Tuhan. Agar melalui di setiap rumah tangga kami ada pemimpin yang berfungsi. Ada seorang bapa dan suami yang berfungsi dengan baik ya Tuhan. Agar setiap keluarga umat-Mu secara utuh boleh mengasihi Engkau ya Tuhan. Khususnya para pria, para suami, para bapa dipanggil Tuhan untuk boleh menjadi imam di rumah tangga masing-masing, berfungsi sesuai dengan tugasnya. Setiap bapa di setiap keluarga jemaat-Mu, bahkan umat-Mu yang hadir di dalam doa puasa saat ini, boleh membimbing keluarganya mengasihi Engkau dengan menciptakan mesbah rumah tangga yang Tuhan, yang berjalan secara disiplin Tuhan. Bukan mesbah keluarga yang berjalan secara kumat-kumatan, tapi mesbah keluarga yang berjalan dengan teratur Tuhan, konsisten di hadirat-Mu. Haleluya. Sehingga ada anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan tidak tercipta secara instan, tetapi tercipta melalui bimbingan Tuhan, pimpinan seorang pemimpin, yaitu kepala keluarga, yang terus mengarahkan mereka melalui mesbah keluarga untuk mengasihi Engkau. Demikian juga setiap kepala keluarga supaya mampu mengajarkan doktrin yang benar. Haleluya. Sehingga kalaupun ada orang yang mempengaruhi anggota keluarga kami yang lain dengan ajaran-ajaran yang sesat Tuhan, tidak ada yang dapat menawan anggota keluarga kami, tidak ada yang dapat mempengaruhi istri kami, tidak ada yang bisa mempengaruhi anak-anak kami, karena kami sebagai imam mampu mengajarkan. Rumah kami harus menjadi sekolah, Tuhan Yesus, bagi setiap anggota keluarga, menjadi sekolah yang memuliakan Allah. Rumah kami harus menjadi pusat pendidikan Tuhan, khususnya pendidikan di dalam Kristus, untuk mengasihi Engkau. Terima kasih. Di keluarga kami harus ada para pemimpin yang memberikan teladan secara karakter. Tuhan Yesus, bapak-bapak yang berintegritas, pengajarannya Tuhan menyatu dengan perlakuannya. Dengan demikian setiap keluarga kami boleh mengasihi Engkau, boleh bersatu selamanya melayani Engkau. Haleluya, haleluya. Iblis akan gemetar kalau di keluarga umat-Mu ada kesatuan dalam mengasihi Engkau. Many glory, glory Jesus, glory Jesus, 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 Jesus. Seringkali dalam keluarga kami hanya fokus Tuhan untuk mengejar keuntungan, mengejar Tuhan kecukupan, kemapanan secara material. Kami tidak mengejar bagaimana mengasihi, melayani Engkau. Sehingga sekalipun kami memperoleh jumlah material seperti yang kami mau, ternyata kami kecolongan dan itu tidak mendatangkan bahagia, karena kami keropos di bidang-bidang yang lain. Tuhan menolong setiap keluarga umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di hati kami semua Bapa. Hamba berdoa khusus buat rumah tangga umat Tuhan yang tidak memenuhi kriteria dan tuntutan firman-Mu. Mari pulihkan kembali. Glory, many glory, now this glory. Mungkin keluarga-keluarga kami Tuhan sibuk dengan keinginan masing-masing, tidak ada kesatuan lagi dalam mencari Tuhan. Masing-masing mementingkan kepentingannya sendiri. Biarlah Roh-Mu bekerja, haleluya, seperti firman-Mu ya Tuhan. Umat-Mu dibawa mengasihi Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur. Secara khusus umat-Mu di GPD Bukit Hermon, ada Kristus di setiap keluarga umat-Mu. Haleluya. Agar mereka boleh menjadi saksi. Ketika keluarga kami menjadi satu, itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Itu sebabnya di akhir zaman ini iblis sibuk merusak keluarga, iblis berusaha merusak keluarga, tetapi kami akan tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapakku yang baik. Dengarkan setiap doa-doa kami, berkati pasukan doa-Mu dalam doa puasa hari ini. Nyatakan rahmat-Mu yang besar, nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap pasukan doa-Mu. Doa-doa kami tidak ada yang sia-sia, doa-doa kami tidak ada yang tidak direspon oleh Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kau mengucap syukur kepadamu. Engkau baik, Engkau baik.
Kau memberkati setiap pasukan doa-Mu Tuhan sore hari ini. Kami akan bertekun dengan setiap permohonan kami, karena kami tahu Bapa kami menjawab kami, Lord. Bapa kami akan menjawab kami. Dia baik, Dia setia. Umelikanda rule in the sky, the glory Jesus. Oh steady binikai narala nama Jesus. Kalau ada rumah tangga yang mulai lesu, mulai tidak percaya kepada kuasa doa, biar sore hari ini pulih. Haleluya Tuhan. Tidak ada pilihan kecuali mempercayai-Mu Tuhan. Kecuali mempercayai-Mu. Tidak akan pernah bergeser dari mempercayai-Mu. Hanya Engkau yang benar-benar baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang berdoa puasa sore hari ini, bahkan yang ada di rumah namun tetap dalam komitmen berdoa puasa. Berkati mereka Tuhan. Di doa kami, berkati kota kami Surabaya menjadi kota yang dilawat Tuhan, kota yang berharap kepada Tuhan, kota yang memberitakan firman, kota yang membebaskan roh Allah bekerja. Haleluya. Berkati bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang dipulihkan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Mata Tuhan ada di Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan Kristus. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pemerintah kami yang sedang memimpin, Bapak Jokowi Tuhan, Wakil Presiden, kabinetnya, MPR, DPR di masa periodenya ini. Semua dipimpin Tuhan. Kebijakan-kebijakan mereka, kebijakan yang mendatangkan damai sejahtera. Kebijakan-kebijakan yang berasal dari Tuhan. Karena kami percaya Engkau berdaulat atas pemerintah manapun. Yang sudah percaya kepadamu, bahkan yang unbeliever sekalipun, Engkau berdaulat di atas setiap pemerintah kami. Kami percaya pada firman-Mu. Berkati Indonesia, tolong Indonesia selalu. Terima kasih. Berkati gereja Tuhan, khususnya di masa pandemi atau pasca pandemi, karena kami tahu ini udah berakhir apa belum. Tuhan tolonglah dalam situasi yang gantung ini, gereja Tuhan terus eksis, gereja Tuhan terus bersemangat, gereja Tuhan terus mencintai Tuhan, mencintai Engkau dari segenap hati kami. Terima kasih. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam doa puasa sore ini, bawa makin indah yang bermain musik, Tuhan Yesus memimpin pujian. Bahkan saudara Andra yang sudah menyampaikan firman Allah, biarkan dia bertumbuh menjadi hamba-Mu yang luar biasa di tangan-Mu. Glory, 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 glory. Kuasa-Mu ada pada dia, menyertai dia. Mengucap syukur Tuhan, kami serahkan pelayanan kami. Kau muda sebentar sore, ibadah raya 1-2 sekolah minggu besok. Jangan biarkan ibadah kami lewat Tuhan sebagai rutinitas yang tak berdaya, tapi rutinitas yang terus penuh dengan kuasa Allah. Kami melakukannya secara rutin, tapi di situ ada cinta, ada power di setiap ibadah kami Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, kami bersyukur kepadamu. Jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan, tolong Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, Bapak Adi Tuhan menjamah, menyembuhkan, memprotek kehidupannya, proteksi ilahi dalam hidupnya. Kalau ada gangguan-gangguan dari pihak lain, dari siapapun, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Berada dalam proteksi ilahi. Makasih Tuhan, terima kasih. Bahkan semua umat-Mu terjaga kesehatannya. Oh haleluya, di hari-hari ini Kaulah pengharapan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang masuk melalui Facebook WA Tuhan, dari orang-orang yang jauh dari kami yang bukan Bukit Hermon, kami mengasihi Engkau. Jawab juga mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang besar. Kami akhiri doa puasa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.